Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Cukup. Anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah perkenalan mungkin dengan menggunakan media yang lain sehingga kalian mengenal saya. Ya. Nih. Saya mohon, Ibu mohon untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian harus bisa mengikuti terus karena mau tidak mau nanti penilaian kamu itu termasuk kehadiran kamu di pembelajaran, di setiap pembelajaran. Jangan lupa kalian juga harus mengikuti protokol kesehatan. Nih. Nah, pada kesempatan ini, kalau kemarin sudah saya kasih materi masalah bisnis, sekarang kita belajar lingkungan bisnis. Ya, ini. Jadi nanti bagaimana pengaruh lingkungan terhadap bisnis yang kita jalankan. Ini tujuan dari pembelajaran ini. Ya. Jadi siswa memahami pengaruh lingkungan terhadap bisnis. Kalau kita melihat skemanya nanti, ya, skema lingkungan, nih, lingkungan ini dibedakan menjadi dua, lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, lingkungan mikro dan makro. Coba sekarang kita yang pertama yaitu lingkungan internal. Internal berarti apa, Mbak? Mbak, coba Mbak Oktaviana. Internal itu berarti apa? Oktaviana Tri Rahmadan. Apa internal? In berarti? Ayo, apa? Apa Mbak In? Atau yang lain kalau yang bisa internal itu apa artinya? Di dalam. Halo. Internal apa internal? Internal itu kan berarti dalam perusahaan. Jadi hal-hal yang berpengaruh terhadap atau di dalam perusahaan. Di dalam perusahaan itu ada apa saja? Coba di perusahaan ada apa? Ayo yang lain. Siti Nurjanah, Mbak Siti Nurjanah. Di dalam perusahaan ada apa? Apa, Bu? Di dalam perusahaan ada apa? Di lingkungan perusahaan? Ada karyawan. Ya, ada karyawan atau tenaga kerja. Yang lain? Apa? Ada apanya? Misalkan kalau di sekolah, ada guru, ada murid, ada karyawan, mungkin ada apa ya, perlengkapan sekolah. Kalau di perusahaan ada apa lagi? Modal. Ada modal. Ada lagi? Bahan baku. Bahan baku. Alat produksi. Alat produksi. Manajemen. Manajemen dan pemegang saham. Tenaga kerja. Nah, inilah karyawan dari tingkat bawah sampai tingkat tinggi, dari buruh sampai direktur misalkan. Modal. Modal bisa berupa uang atau juga bisa apa? Apa? Barang. Novia Dewi, di samping modal berupa uang, modal juga bisa berupa apa?
apa? Kita kan Tenaga. bisa menggunakan modal berupa bangunan. Ini juga merupakan modal. Yang tiga adalah bahan baku. Bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Contohnya, kalau bahan mebel, berarti bahan bakunya apa, Mbak? Mbak Karina, apa? Kayu. Mungkin apa lagi? Apa cuma kayu? Apa? Untuk membuat lebih bagus. Mungkin menggunakan cat atau pernis ya. Nah, ada alat produksi. Kayak mobil membutuhkan alat produksi apa, Mbak? Butuhkan apa? Mungkin gergaji gitu toh? Ya, mungkin pukul atau palu dan lain-lain. Manajemen, nah ini pengelolaannya. Pemegang saham. Ini kalau perusahaan nanti berbentuk atau badan usahanya berbentuk PT. Inilah lingkungan bisnis internal. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Ada enggak? Kalau enggak, saya lanjutkan. Sekarang lingkungan eksternal. Eksternal berarti apa, Mbak? Eksternal. Di luar. Kalau di dalam, kalau eksternal, Mbak Putri Diwianti. Apa? Eksternal. Apa? Kalau internal tadi kan dalam, kalau eksternal berarti luar perusahaan. Nah, yang di luar perusahaan ada apa? Ada yang namanya lingkungan mikro dan lingkungan makro. Sekarang lingkungan mikro terlebih dahulu. Mikro berarti kecil atau besar? Mikro kecil atau besar? Mikro itu kecil. Nah, jadi lingkungan mikro itu ada berbagai kekuatan yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuan untuk melayani pelanggan. Jadi segala sesuatu hal-hal yang bisa mempengaruhi pelanggan. Misalkan apa? Mungkin pelayanan. Ini bisa. Kalau perusahaan itu pelayanannya jelek, nanti pelanggannya lari, Mbak. Ini. Atau lingkungan mikro terdiri dari para pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar. Jadi kalau dinamakan lingkungan mikro ini segala sesuatunya ada pengaruh langsung terhadap perusahaan. Jadi ada pengaruhnya langsungnya. Contohnya apa? Nah, di sini yang merupakan lingkungan mikro yaitu adalah perusahaan sendiri, para pengelolanya. Kok pengaruh langsungnya apa? Apa coba? Pengaruh langsung perusahaan ini. Apa? Jadi contohnya, maju mundurnya perusahaan itu tergantung ya personilnya orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu sendiri atau manajemen dari perusahaan itu sendiri. Kalau orang-orangnya mampu, punya kompeten, pasti perusahaan itu akan berjalan dengan baik. Nah, orang-orangnya aja nggak mampu bekerja, ya nanti lama-kelamaan perusahaannya akan bangkrut. Yang kedua, pemasok, supplier. Pemasok apa? Mungkin kalau ini perusahaan di bidang industri, ini pemasok bahan bakunya. Nah, kalau bahan bakunya seret, ini pengaruhnya ada nggak terhadap perusahaan? Tahu dipasoki bahan baku, kira-kira perusahaannya jalan nggak, Mbak? Tidak. Ya, tidak. Ya. Karena apa? Kita nggak punya bahan baku. Ada lagi yaitu para perantara. Para di sini adalah biasanya perantara bertindak distributor, penyalur. Di pabrik punya produksi banyak, tidak punya penyalurnya.
Ya, ada pengaruh langsungnya ya. Apa pengaruh langsungnya? Barang tidak akan laku. Oke. Ada di pelanggan. Pelanggan punya pengaruh terhadap perusahaan. Nggak punya pelanggan, perusahaannya bisa jalan nggak? Tidak. Tidak. Enggak. Ya. Yang ada lagi yaitu pesaing, kompetisi. Kalau di perusahaan itu ada pesaing, ya kita harus berusaha bagaimana kita mengatasi persaingan tersebut. Tapi ingat, kita harus mengatasi dengan cara yang benar, dengan cara yang sehat, dengan cara yang jujur. Yang terakhir adalah masyarakat umum. Ya, termasuk kita ini sebagai masyarakat umum, nah ini juga punya pengaruh langsung terhadap atau orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu. Oke, ini lingkungan mikro. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Oke, jadi lingkungan mikro itu punya pengaruh langsung terhadap bisnis yang kita jalankan. Enggak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan yaitu lingkungan makro. Makro berarti besar atau kecil? Luas atau kecil? Tadi kalau mikro kecil, kalau makro? Besar. Besar atau luas. Jadi kekuatan masyarakat yang lebih luas, yang mempengaruhi seluruh lingkungan pemasaran makro perusahaan, dan yang mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pemasaran. Jadi ini kalau mikro itu pengaruhnya langsung, tetapi kalau makro tidak punya pengaruh secara langsung. Contohnya apa? Sekarang di masa pandemi, kira-kira masyarakat daya belinya rendah atau tinggi? Rendah. Akhirnya kalau punya atau daya belinya rendah, otomatis daya belinya kan berkurang. Ini pengaruh langsung nggak terhadap bisnis? Tidak, karena ini di luar perusahaan, masyarakat kan di luar perusahaan. Nah, yang termasuk lingkungan makro, yang pertama adalah demografi. Demografi itu berkaitan dengan penduduk. Tetapi semakin banyak penduduk, semakin banyak kebutuhan. Tapi kan kita tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan. Nggak mungkin perusahaan mempunyai atau mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, nggak mungkin. Yang kedua adalah ekonomi, seperti saya contohkan tadi. Masa pandemi, sehingga daya beli masyarakat berkurang. Pengaruhnya apa? Terhadap bisnis. Nah, sehingga daya beli masyarakat berkurang. Alam. Nah, lapisan ozon masyarakat itu semakin menipis. Sehingga ini juga berpengaruh terhadap bisnis. Ada lagi teknologi. Teknologi punya pengaruh nggak terhadap bisnis? Sekarang ini toko-toko banyak menggunakan mesin teller. Dalam arti menggunakan cash register. Ya toh? Ini sebenarnya tidak pengaruh langsung, cuma karena adanya kemajuan teknologi, mau tidak mau perusahaan juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Tidak menggunakan teknologi bisa enggak? Wes aku tak dodol rasa nganggo mesin cash register, bisa enggak? Bisa enggak, Pak? Wes rasa nganggo mesin kasir itu loh. Bisa enggak? Bisa. Kalau usaha kita kecil masuk mau beli cash register. Ya. Ini. Ada lagi politik. Kondisi politik suatu negara ini mempengaruhi bisnis, tetapi secara tidak langsung. Nah, negarane usret biasanya ekonominya juga usret. Yang terakhir sosial budaya masyarakat, karena ini kaitannya gaya hidup masyarakat. Oke,
inilah lingkungan makro. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, tugas kalian yaitu bagaimana pengaruh lingkungan mikro dan makro terhadap bisnis. Oke. Kamu tulis di dalam buku, terus kamu foto, dan dikirim lewat WA. Saya tunggu sampai jam 8 malam. Ya, saya punya toleransi waktu sampai jam 8 malam. Ya. Tugasnya Jangan tadi lupa apa? untuk pertemuan yang akan datang di bab-bab berikutnya. Ya, analisa SWOT. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi tugasnya itu pengaruh lingkungan makro dan makro terhadap bisnis.